Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Septiani dengan nomor NPM 112111405, kelas B 21 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya di pendidikan agama 5 yang berjudul Ma'rifatul Quran. Definisi Al-Quran itu yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kitab Taurat, Injil, dan Zabur diturunkan kepada nabi sebelum baginda Rasulullah. Al-Quran merupakan rujukan asal kepada risalah Islam. Barang siapa yang tidak merujuk Al-Quran, bermakna dia jauh dari panduan dan rujukan Islam. Al-Quran yang merupakan kalam Allah itu adalah mukjizat yang sangat hebat, tetap dan kekal walaupun melewati perbedaan zaman. Mukjizat yang mencabar jin dan manusia, dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 1-15 yang berbunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat berarti menetapkan kelemahan, yaitu ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dan kudroh lawadu, potensi atau power kemampuan. Apabila mukjizat muncul, maka nampaklah mukjiz, yaitu melemahkan. Dengan demikian, mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang luar biasa untuk membuktikan kenabian dan kerasulan seseorang disertai dengan tantangan pihak yang memusuhinya, kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulan selamat dari perlawanannya. Yang ketiga, Asmaul Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teks sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nama-nama Al-Quran yang pertama itu Alkitab. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran disebut helon atau petur, mengarahkan manusia kepada yang lurus dan menyelamatkan yang sesat dengan jalan membimbing perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar. Yang ketiga Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut dengan Furqan karena Al-Quran itu adalah membeda yang hal dan yang beti antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang keempat ada Ar-Rahman. Al-Quran disebut Ar-Rahman karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Yang kelima An-Nur atau cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan atau syirik, menyembah kepada berhala, binatang dan matahari, bahkan menyembah arwah-arwah kepada cahaya iman. Yang keenam ada Ar-Roh atau Roh. Disebut Ar-Roh merupakan Muhammad Sulaiman Abdurrah Al-Ashad dalam tafsir karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia di dalamnya terhadap kehidupan dari kematian kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebut kata Ruhan. Dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu atau manusia. Yang ketujuh ada Asy-Syifa atau obat. Al-Quran disebut Asy-Syifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Yang kedelapan ada Al-Haq, kebenaran. Al-Quran disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, mengurangi tentang rasul-rasul zaman dahulu dan dakwah mereka. Yang kesembilan Al-Baryan atau penjelasan Al-Quran tersebut. Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum tentang ketauhidan, kisah-kisah budi pekerti yang baik, ilmu mengetahui janji Allah dan ancamannya, hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan di akhiratnya nanti.
Yang ke-10 adalah Al-Mau'idah atau pelajaran. Al-Quran tersebut Al-Mau'idah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Yang ke-11-nya ada Adz-Dzikr, memberi peringatan. Al-Quran disebut Al-Mau'idah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memberikan akhlak dan amal perbuatan manusia. Yang terakhir adalah iman kepada Al-Quran. Setiap orang Islam diwajibkan untuk mengimani rukun iman. Di antara rukun iman itu adalah iman kepada kitab Allah yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Mengimani kitab Allah ini, Al-Quran, bukannya tanpa konsekuensi bagi seorang muslim. Adapun konsekuensi dari iman kepada Al-Quran ini adalah dengan mengarabi Al-Quran, mendidik diri dengan tunduk menerima hukum-hukumannya, menyeru orang kepadanya, menegakkannya di bumi Allah ini. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.